perlu diketahui bahwasanya menjenguk orang sakit adalah hak ya seorang muslim, hak kaum muslimin terhadap muslim yang lain. Ya, berdasarkan hadis jemaah sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya jemaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'ala muslimi khams." Jadi haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Kalau dalam riwayat yang lain ada 6 jemaah sekalian. Di antaranya adalah raddus salam, menjawab salam. Kalau kita ada orang ngucapin salam ke kita, kita jawab jemaah sekalian, "Waalaikumsalam." Kemudian wa'iyadatul marid. Hak berikutnya adalah menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit ini adalah termasuk hak orang yang sakit ya terhadap orang yang masih sehat. Wattiba'ul janaiz, dan juga mengantarkan jenazah. Kemudian wa ijabatud da'wah, dan menghadiri undangan. Ini juga termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, berarti harus jemaah sekalian. Kemudian wa tasmiyatul 'atis. Wa tasmiyatul 'atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Jadi ada 5 jemaah sekalian. Dalam riwayat yang lain ada 6. Yang satunya adalah wa idza stansahaka fansah. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jadi ketika dia meminta nasihat pada kamu, maka nasihatilah dia. Itulah jemaah sekalian yang hendaknya kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah perintah dari agama. Ya, menjenguk orang sakit adalah sekali lagi perintah dari agama. Dan zaman sekarang menjenguk itu bisa secara langsung atau bisa kita lewat WA jemaah sekalian atau lewat telepon gitu ya. Kemudian video call dengan orang yang masih hidup, dengan kita doakan dia, kemudian kita hibur ya. Ini adalah termasuk bagian dari menjenguk juga jemaah sekalian, dan itu insya Allah juga berpahala. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengingatkan agar kita mengamalkan adab menjenguk orang yang sakit. At-ta'imul ja'i', kata Nabi, berilah makan ya, sedekahlah makan pada orang yang lapar. Di Indonesia ini juga masih banyak jemaah sekalian. Kita bantu pemerintah untuk mewujudkan program makan siang. makan gratis jemaah sekalian. Walaupun bukan makan siang doang jemaah sekalian. Pokoknya ada orang lapar, ya nggak usah ngarepin pemerintah jemaah sekalian. Jadi at-ta'imul ja'i', sedekahlah makanan pada orang yang lapar. Wa'udul marid, dan jenguklah orang sakit itu. Wa fukul 'ani, dan juga bebaskanlah tawanan perang. Artinya kaum muslimin ya yang sedang ditawan dibebaskan. Makanya salah satu dari mustahik zakat adalah pembebasan tawanan jemaah sekalian, karena di dalamnya ada ar-riqab. Riqab itu adalah budak atau tawanan perang. Yang berikutnya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjenguk orang yang sakit, hendaknya kita melaksanakan hak-haknya orang yang sakit ya. Dan kita saat menjenguk, sekali lagi saat kita menjenguk, kita diniatkan untuk melaksanakan hak saudara kita sesama muslim, dan berniat untuk mendapatkan pahala yang besar jemaah sekalian. Jadi bukan sekedar mohon maaf basa-basi Pak, bukan sekedar basa-basi nggak enak kalau nggak dijenguk, tidak demikian. Tapi kita niatkan untuk melaksanakan hak seorang muslim terhadap saudaranya yang masih hidup, masih sehat gitu ya. Dan juga kita berharap pahala yang sangat besar. Kita lihat jemaah sekalian, ternyata menjenguk orang yang sakit itu begitu besar pahalanya. Kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "A'idul maridi fi makhrafatil jannati hatta yarji'." Orang yang menjenguk orang sakit atau orang yang menjenguk orang sakit itu berada di tamannya surga sampai dia kembali. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu berada di tamannya surga sampai dia kembali. Jadi jemaah sekalian, kita ya kalau mengajak orang lain untuk menjenguk orang sakit, maka kita kasih motivasi, ayo kita ke taman surga gitu ya. Ternyata di dunia itu ada taman jemaah sekalian, begitu banyak taman surga. Di antaranya adalah majelis ilmu seperti ini ya, kemudian majelis pembacaan ayat Al-Qur'an. Kemudian ada ternyata menjenguk orang yang sakit ya. Jadi kalau orang yang menjenguk orang sakit itu dia berada di tamannya surga. Ya dibayangkan saja jemaah sekalian,
kita berada di tamannya surga, ya, sehingga kita bisa bersemangat melakukannya. Dan di dalam riwayat yang lain, ya jemaah sekalian, ketika kita menjenguk orang yang sakit di pagi hari, maka kita akan disolawati oleh malaikat sebanyak 70.000 ya sampai sore. Begitu juga kalau kita nengoknya sore, akan disolawati oleh malaikat yang jumlahnya banyak sebanyak 70.000 malaikat sampai pagi hari. Kita lihat ya mas sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Jadi tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim yang sakit, ya, melainkan ada 70.000 malaikat yang mendoakan sholawat untuk dia sampai sore, Pak. Satu malaikat saja itu kalau mendoakan sholat sudah diampuni, lalu bagaimana dengan 70.000 malaikat? Apa makna doa sholawat sih, Pak? Ya kita tahu doanya malaikat itu pasti dikabulkan. Makna doa sholawat, doa sholawat malaikat itu maknanya adalah para malaikat mendoakan agar kita diampuni, agar kita dirahmati, dan agar kita termasuk orang yang dipuji dan disanjung di kalangan penduduk langit. Itu maknanya, Pak. Sebagaimana Allah dan para malaikat mensolawati Nabi, maka kita ternyata juga bisa disolati oleh para malaikat, ya. Kalau ingin mendapatkan solawat dari malaikat, doa baik mereka dan rahmat itu urgensinya sangat besar ya mas sekalian, ya. Di antaranya kita bisa masuk surga, nanti bisa terhindar dari neraka lewat amalan kita karena rahmat. Maka kalau malaikat mendoakan solawat bagi kita, ini adalah urgensinya sangat besar. Wah, sangat beruntung, Pak, ya. Itu kalau menengoknya di pagi hari. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla 'alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan apabila dia menjenguknya sore hari, Pak, termasuk malam itu dikatakan sore, ya. Dan tidaklah dia menjenguknya di sore hari, melainkan ada 70.000 malaikat pula yang mendoakan sholawat untuk dia sampai kapan, Pak? Sampai subuh. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia mendapatkan taman di surga. Ya, taman di surga kita kumpulin ya mas sekalian. Taman di surga kita kumpulin gitu ya, sampai nanti kita benar-benar masuk ke dalam surga. Jadi jamaah sekalian, keutamaan amal seperti ini maknanya adalah tentu saja kita tidak hanya hidup ini melakukan amal demikian ini, ya, kita tetap harus ibadah sholat, siam, zakat dan lainnya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah poin untuk masuk surga. Nah, di dalam ya kehidupan kita sehari-hari, poin-poin untuk masuk surga melalui amal-amal soleh setiap hari itu poin-poin itu kita kumpulkan ya dalam jumlah yang banyak. Ya, insya Allah nanti poin-poin itu kalau banyak, kesempatan kita masuk surga sangat terbuka lebar. Sebab terkadang bisa jadi kita dalam hidup ya melakukan atau mengoleksi juga poin-poin menyebabkan kita masuk neraka, Pak. Nah, nanti Allah kan maha adil, itu nanti ditimbang. Kalau ternyata kita lebih banyak yang baik, yang masuk surga, maka insya Allah yang poin-poin yang menyebabkan kita masuk neraka itu diampuni oleh Allah. Jadi demikian ya mas sekalian. Kemudian ada lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau kita ingin ya seperti tadi ya, intinya ini adalah termasuk jalan kita juga masuk surga jemaah sekalian. Karena ada keutamaan lain kalau kita menjenguk orang sakit, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man 'ada maridhan nada munadin minas sama." Siapa saja menjenguk orang yang sakit, maka akan ada yang memanggil-manggil dari langit, Pak. Loh, sampai walaupun kita tidak dengar, kita percaya aja, Pak. Jadi ada yang menyeru dari langit. Isi suratnya apa, Pak? Tibta wa taba mamsak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Jadi tibta, kamu bagus. Jadi pujian, Pak. Tibta, kamu baik, kamu bagus. Wa taba mamsak, dan langkah kakimu itu benar-benar juga baik, ya, untuk menuju orang yang sakit. Jadi dipuji juga. Kemudian wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu ya semoga kamu bisa menempati tempat di surga.
Jadi jemaah sekalian, didoakan juga oleh malaikat agar bisa masuk ke dalam surga. Jadi termasuk jemaah sekalian, kalau setiap amalan yang kita balasannya adalah surga, berarti amalannya pahalanya sangat besar. Sebagaimana kalau ada suatu amalan atau ucapan yang ternyata akibatnya adalah menyebabkan orang dapat siksa atau neraka, maka itu adalah dosa yang tidak kecil alias dosa besar. Itu berikutnya jemaah sekalian, itu adalah adab ketika kita menjenguk orang yang sakit. Yang berikutnya jemaah sekalian, saat kita menjenguk orang yang sakit, hendaknya kita juga berdoa kepada Allah untuk orang yang sakit agar disembuhkan, agar diberikan obat dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita sakit jemaah sekalian, tidak hanya kita menengok, berbicara, menyenangkan dia, itu bagus jemaah sekalian. Tapi juga kita hendaknya berdoa agar dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya doanya insya Allah tidak panjang ya jemaah sekalian ya. Doanya tidak panjang. Ya sebenarnya doa itu nggak ada kata-kata khusus. Tapi ada doa yang disunnahkan Nabi untuk kita baca jemaah sekalian. Ini ada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu faqala 'indahu sab'a marratin as'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azimi ay yashfiyaka." Kalau yang sakit perempuan, an yashfiyaki, ay yashfiyaki gitu ya. Illa 'afahullahu min zalikal maradi. Jadi barang siapa yang menjenguk orang yang sakit yang belum tiba ajalnya, dia sakit tapi masih berumur panjang nanti kalau dia sehat gitu ya. Ya, barang siapa menjenguk orang yang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia mengucapkan 7 kali di sisi dia, As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyak. Ya, aku minta kepada Allah yang Maha Agung, Rabbnya arsy yang agung, agar dia menyembuhkan kamu, wahai orang yang sakit. Itu doanya Pak. Nah, tidak ada yang demikian itu melainkan Allah akan menyembuhkan sang sakit atau si sakit dari penyakit tersebut. Ya Allah, berarti ternyata jemaah sekalian, ini adalah doa yang sangat ampuh ya bagi orang yang memang masih ada ajalnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita malu untuk berdoa ini Pak. Ini dibaca 7 kali Pak. Dibaca 7 kali. Sudah hafal belum Bapak Ibu sekalian? Kalau belum hafal saya talqin Pak ya. Ya kita baca rame-rame Pak. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka. Kalau yang sakit perempuan ayyashfiyaki. Nah itu deh ya. Bisa Pak ya. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka. Ya mohon silakan diulangi. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki. Nah itu doa. Nah itu bisa jemaah sekalian, mungkin untuk bisa melihat redaksinya, kata-katanya bisa dilihat di internet. Tulis saja di internet doa menjenguk orang yang sakit. Nanti ada hadis jemaah sekalian, diantaranya disebutkan di situ. Sumbernya yang paling utama Pak ya, bukan karangan orang gitu ya, bukan karangan, tapi itu adalah sumbernya dari hadis riwayat Imam Abu Daud dan lainnya. Nah, berarti kalau seperti itu valid, itu dari orang yang menyampaikan wahyu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan yang lain, Nabi ngasih tahu seperti itu. Kesempatan lain ternyata Nabi jamaah sekalian juga mendoakan orang yang sakit, walaupun dengan kalimat yang lebih singkat Pak. Ya. Suatu ketika jamaah sekalian, di dalam hadis yang agak panjang, Nabi datang ya menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kemudian beliau meletakkan tangan beliau di dahinya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian mengusapkan tangannya beliau pada dada dan perutnya. Jadi pas lagi sakit dadanya itu diusap. Sambil berkata Nabi berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya, ya kalau hitungnya sakit Sa'ad ya Sa'dan gitu. Misalnya kalau yang sakit Pak Bambang misalnya, Allahumma shfi Bambang, Allahumma shfi abdaka Bambang bin siapa, bisa Pak.
Singkat, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah titik-titik fulan atau fulana. Jemaah sekalian, minta saja, itu sudah berdoa dan itu adalah sudah adab yang sangat baik, ya gitu ya. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi pernah datang menjenguk orang yang sakit karena beliau akhlaknya begitu Pak, sering menjenguk orang yang sakit. Beliau masuk ke orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu Arab yang tinggalnya bukan di Madinah Pak, tapi pedalaman gitu ya. Jadi tinggalnya di mana? Di padang pasir, yang tinggalnya itu selalu berpindah-pindah karena profesinya sebagai penggembala kambing. Nah, Nabi menjenguk dia Pak, dan Nabi berdoa, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa maksudnya nggak apa-apa kamu dapat sakit. Tahur, pembersih dari dosa, insyaallah. Yaitu kata-kata ini adalah hiburan dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la ba'sa tahurun insyaallah. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adab yang berikutnya ketika kita menjenguk orang yang sakit, karena kita tidak tahu apakah sakitnya itu adalah sakit yang terakhir dalam hidupnya, maka kita hendaknya beradab yang berikutnya itu, yaitu yad'uhu ila taubah, yaitu mengingatkan untuk selalu bertobat dan istighfar, ya. Kemudian berbaik sangka kepada Allah, mengingatkan dia untuk berwasiat. Apa makna berwasiat ya Mas sekalian? Mengingatkan agar dia menyedekahkan sebagian hartanya ketika dia sudah wafat. Tujuannya supaya pahala wasiat tersebut itu bisa mengalir untuk dia setelah dia wafat, seandainya Allah cabut nyawanya. Nah, seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi kita ajak dia untuk bertobat. Jadi tobat itu kalau sudah nasuhan jemaah sekalian, dan sudah diniatkan untuk semua dosa, yang kecil maupun yang besar, dosa yang lama maupun yang baru. Seandainya orang sebelumnya belum tobat, maka saat itu dosa seumur hidup bisa diampuni Pak, dalam waktu yang tidak lama itu bisa jemaah sekalian. Makanya jangan meremehkan tobat. Kita disuruh oleh Allah watubu ayyuhal mu'minuna, atau watubu ayyuhal mu'minuna jami'an, ya, la'allakum tuflihun. Jadi bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman semuanya dari dosa, agar kalian beruntung, seperti itu. Jadi beruntungnya kita itu kalau memang bisa bertobat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, tentang masalah mengingatkan orang yang sakit untuk berbaik sangka kepada Allah, ya kita ingatkan dia untuk berbaik sangka kepada Allah. Ingatkan bahwasanya sakit ini insya Allah baik, ya, tidak, ini bukan berarti Allah zalim. Jadi jangan sampai berburuk sangka kepada Allah, karena sebagian orang yang sakit itu baper jemaah sekalian. Lagi baper itu dimasuki godaan setan gitu ya, bahwasanya Allah gak sayang sama saya, Allah zalim sama saya, padahal saya selalu mengunjungi rumahnya. Kenapa dikasih saya sakit begini? Banyak orang meninggalkan saya, Allah zalim sama saya. Itu suudzon Pak. Nah, kita ajak dia untuk tidak berburuk sangka. Ini khususnya bagi orang yang memang jemaah sekalian, yang mungkin lebih besar kemungkinan dia untuk berburuk sangka, maka kita ingatkan dia untuk berbaik sangka kepada Allah. Allah setiap memberikan musibah itu berarti Allah cinta. Gak usah khawatir Pak, Allah cinta sama Bapak gitu ya. Karena orang yang diberi ujian itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dikehendaki baik. Begitu ya Mas sekalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa dan sebagainya. Itu supaya dia berbaik sangka kepada Allah, ya, supaya dia berbaik sangka kepada Allah. Apalagi bisa jadi itu adalah sakit yang terakhir dalam hidupnya. Nabi pernah menjenguk jemaah sekalian orang yang sakit, yang ketika itu dia sedang sakit terakhir dalam hidupnya. Kemudian Nabi bersabda, kaifa tajidu, bagaimana kondisi kamu? Ya, kemudian dia berkata, arjullaha wa akhafu dzunubi. Wahai Nabi, saya mengharapkan rahmat Allah, tapi juga saya takut dosa-dosa saya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jadi intinya dia dalam sakitnya itu dia punya dua perasaan berharap rahmat Allah dan juga
takut akan dosa-dosanya atau akibat dosa-dosanya. Akhirnya Nabi SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Jadi tidaklah dua perasaan ini berkumpul jadi satu di dalam diri seseorang dalam momen ini. Momen ini itu maksudnya adalah momen sakit di mana dia wafat. Lagi sakit, kemudian dia memiliki dua perasaan ini, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan. Dan Allah akan memberikan dia keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Dosa-dosanya, akibat dosa-dosa yang dikhawatirkan, Allah kasih keamanan dia. Kemudian yang diharapkan rahmat Allah, Allah kasih, jemaah sekalian. Itulah yang disebut, jemaah sekalian, kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita kebaikan. Kalau kita berburuk sangka, kita juga dapat keburukan. Seperti itu. Kemudian tentang masalah ini, jemaah sekalian, masalah berwasiat ini sebenarnya tidak wajib. Orang yang mau meninggal, ya kita semua mau meninggal, kita berwasiat. Wasiat itu maksudnya pesan kepada orang yang hidup agar menyedekahkan sebagian harta kita untuk orang lain, ya seperti itu ya mas sekalian. Pesan kepada orang yang masih hidup agar menyedekahkan sebagian harta kita setelah kita wafat, itu makna wasiat. Jadi wasiat itu bukan pesan biasa Pak. Kalau istilah dalam fikih, pesan kita kepada orang yang masih hidup, baik itu tertulis maupun tidak, agar mendermakan sebagian harta kita untuk orang lain di saat kita sudah wafat. Proses wasiat, eksekusinya itu adalah setelah kita wafat. Kalau kita masih hidup itu namanya sedekah atau hibah. Tapi kalau dilakukan setelah wasiat, setelah meninggal disebut wasiat. Jadi dengan kita berkata begini, nanti setelah ayah meninggal gitu ya, atau setelah saya meninggal, tolong 1/10 harta saya buat masjid ini, buat pesantren, atau buat Pak Ustadz ini, atau buat yatim piatu ini, atau jadi macam-macam ya mas kalian. Jadi untuk pembebasan tanah masjid ini dan lain-lain. Itu semua jemaah sekalian itu harus dilaksanakan. Untuk begitu sebenarnya jemaah sekalian nggak wajib. Tapi kalau dia sudah berwasiat, maka orang yang masih hidup wajib melaksanakannya, nggak boleh dirubah. Baik wasiat tersebut tertulis maupun tidak tertulis. Dan wasiat ini adalah harus dilakukan sebelum membagi harta warisan. Oh dulu ayah pernah berwasiat begini dan begitu, ya sudah ditunaikan Pak. Kecuali kalau wasiatnya itu kepada ahli waris, itu yang tidak boleh. Nah kecuali juga kalau wasiat itu selain kepada ahli waris, wasiat juga nggak boleh dilaksanakan kalau lebih dari 1/3. Contohnya dia berkata setengah harta ayah buat ini dan itu, ini nggak boleh Pak. Setengah itu berarti lebih dari 1/3. 1/3 aja kata Nabi itu dikatakan banyak kok. Jadi jangan terlalu banyak wasiat itu, sebab wasiat itu buat orang lain yang nggak ada kaitannya dengan kita, ya bukan ahli waris kita. Sebab ketika kita meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta banyak, kata Nabi, kemudian anak kita tidak minta-minta, itu jauh lebih baik. Kaya nggak minta-minta itu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka dalam keadaan minta-minta. Ya seperti itu jemaah sekalian. Makanya kalau Nabi bersabda begitu, Bapak Ibu meniatkan untuk mengumpulkan harta untuk bisa kecukupan anak kita nanti, itu adalah juga bisa berpahala. Jadi tidak semata-mata menumpuk-numpuk harta untuk apa? Untuk kemewahan, kebanggaan. Ini adalah celaan. Tapi dalam rangka untuk mewujudkan sabda Nabi, ya bahwasannya wa innaka intadzara warasataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafuna nas atau kama qala Rasul. Ini Nabi bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, seandainya kamu wafat meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, cukup semua dari harta warisanmu itu, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, melarat, minta-minta sama orang lain. Makanya
Kalau pengen wasiat dan dapat pahala jariah ya jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nabi ngasih tahu paling banyak itu sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian kalau wasiatnya itu kepada ahli waris berarti batal, Pak. Karena rezekinya ahli waris itu di warisan. Adapun wasiat itu adalah rezeki bagi selain ahli waris. Dan ini bisa dilakukan bagi orang yang punya anak angkat misalnya, Pak. Dia punya anak kandung dan punya anak angkat. Nah, anak angkat ini bisa dikasih harta berupa wasiat. Tapi ingat, ya karena anak angkat itu nggak bisa jadi ahli waris, Pak. Dalam Islam nggak bisa, tapi dia bisa mendapatkan rezeki berupa wasiat. Tolong nanti 10 harta ayah buat kakak kalian, maksudnya kakak angkat gitu ya. Karena ya harus tahu, Pak, harus transparan kalau seorang itu mengangkat anak angkat gitu ya. Jadi seperti itu. Adapun 9/10-nya silakan kalian bagi gitu. Udah harus ditunaikan itu, Pak. Dan Nabi menganjurkan kalau seorang berwasiat itu ditulis supaya tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah warisan ini banyak orang bisa masuk neraka loh gara-gara itu. Karena harta itu hijau. Dunia itu atau harta itu hijau dan menyenangkan, manis dan hijau. Maka banyak orang itu tertarik. Padahal kalau dia mikir, Pak, ya, dia nggak usah terlalu itulah. Sudah, pokoknya dapatnya saya dari warisan sesuai syariat berapa ya sudah saya terima. Sebab warisan itu jamaah sekalian adalah harta yang kita dapatkan tanpa susah payah. Ya buat apa? Dan itu biasanya dilakukan oleh orang yang malas bekerja. Gitu, mungkin gitu ya. Malas bekerja udah ngandelin warisan. Tapi kalau orang itu mengandalkan kemampuan diri sendiri, maka insya Allah dia tidak akan melakukan demikian. Ya tentu saja ilmu, Pak, yang menyebabkan dia takut. Sebab ketika dia mengambil hak saudara kandungnya, walaupun itu saudara kandungnya, Pak, itu bisa dikatakan dia putus silaturahim, memutus silaturahim, dan itu dosanya tidak kecil tapi dosa besar. Nah seperti itu ya Mas kalian, kita anjurkan orang yang masih hidup tapi lagi dalam kondisi sakit, dikhawatirkan dia akan meninggal, untuk berwasiat supaya dia bisa mendapatkan pahala jariah dari wasiat tersebut ketika dia sudah meninggal. Nah, kemudian adab yang berikutnya ketika kita menjenguk orang sakit adalah mengajak dia untuk memeluk agama Islam kalau dia non muslim. Kalau dia masih kafir, Pak, ya kita ajak. Ya kita ajak gitu. Nggak apa-apa kalau kita terang-terangan aja, nggak apa-apa ya Mas sekalian. Ayo, kan kamu udah senang sama Islam, kenapa nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya, agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan cinta kasih, rahmat bagi seluruh alam gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi sama aja Mas sekalian. Itu kalau mau, yang dilarang itu memaksa. Yang tidak boleh adalah memaksa dia ke Islam, tapi ngajak itu nggak apa-apa. Semuanya juga silakan orang ngajak gitu ya. Jadi tidak mengapa jemaah sekalian. Karena Nabi SAW juga pernah menjenguk seorang anak kecil dari kalangan Yahudi, ya jemaah sekalian. Orang anak Yahudi ini pernah melayani Nabi, Pak. Oh, Nabi itu selalu ingat kebaikan orang lain, walaupun itu anak kecil. Pas dia sakit jemaah sekalian, dijenguk oleh Nabi, padahal Yahudi. Berarti menjenguk non muslim itu boleh, Pak. Ya, kemudian Nabi mendatangi dia, jenguk, kemudian duduk di dekat kepalanya. Kemudian Nabi bersabda kepada dia, aslim. Bocah kalau bahasa kita, ayo masuk Islam kalau bahasa kita. Aslim, masuk Islam lah. Kemudian dia melihat ayahnya, Pak. Ayahnya juga di situ. Masuk gimana nih? Ada Muhammad datang menawarin saya, mengajak saya untuk Islam. Dia melihat ayahnya, gimana ini, boleh apa enggak, pandangan ayah gimana? Lalu bapaknya berkata, Pak, Ati' Abul Qasim. Yaudah, patuhi itu Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah julukan Nabi, Pak. Ya, kunyah atau panggilan, karena dia punya anak pertama Al Qasim. Jadi patuhi Abul Qasim. Ya seperti itu, akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW ya
setelah selesai jenguk beliau berdoa atau beliau membaca alhamdulillahillazi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si anak sebab saya dari neraka. Seperti itu jamaah sekalian. Intinya apalagi teman akrab, ajak aja masuk Islam pelan-pelan gitu. Kalau khawatir menyinggung keluarganya, ya kita ngajak pelan-pelan, berbisik gitu ya, nggak masalah. Ya, dalam mereka melaksanakan sunnah Nabi. Jadi tidak hanya sunnah menjenguk, tapi kalau memang bisa mengajak dia ke Islam itu lebih baik. Ingat ya mas sekalian, menjadi perantara hidayah bagi orang lain itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi seandainya Allah memberi petunjuk pada seorang sebab kamu Ali, Nabi bersabda pada Ali gitu ya, khususnya seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang sebab kamu wahai Ali itu lebih baik bagi kamu daripada onta-onta yang merah. Onta merah ini maksudnya adalah hewan yang besar, hewan onta yang apa ya? Hewan onta yang mewah Pak di saat itu, mahal harganya. Maksudnya dari sabda Nabi ini maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia yang begitu besar Pak, itu Nabi visualkan dengan sesuatu yang hebat, yang mewah, yaitu onta merah. Kalau sekarang lebih baik daripada mobil merah Pak. Apa mobil merah? Bukan angkot ya mereka. Jadi intinya seperti itu jemaah sekalian. Dan Nabi SAW ketika beliau menjenguk pamannya, siapa paman beliau Pak? Yang mati dalam keadaan kufur, Abu Thalib. Nabi yang mulia SAW menjenguk dan beliau menawarkan, yang mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau dan dia berkata, huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya, sudah saya tetap berada di atas agamanya Abu Thalib. Akhirnya dia tidak mau mengucapkan itu. Tapi intinya ada sunnah yang agung adalah menjenguk orang sakit dengan kita tawarkan dia untuk masuk Islam. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya Pak, saat kita menjenguk orang yang sakit adalah kita menjelaskan kepada dia kalau mau Pak ya. Jadi kalau memang kita bisa menjelaskan keutamaan orang yang sakit, ya bahwasanya orang yang sakit itu menghapus dosa. Ya kita kasih tahu kepada dia ya mas sekalian. Di dalam Islam hal-hal yang buruk itu ternyata semua menghapus dosa termasuk sakit. Nabi suatu ketika menjenguk, ya itu kunyah Pak, nama aslinya. Jadi Ummul Ala bercerita suatu ketika Nabi menjenguk saya saat saya sakit. Lalu Nabi bersabda kepada saya, absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah kamu wahai Ummul Ala, fa inna maradul muslimi yuzhibullahu bihi khotoyahu kama tuzhibun naru khabatsal zahabi wal fiddah. Bergembiralah kamu Ummul Ala, ya, karena sakitnya seorang muslim akan Allah hapus dosa-dosanya dia. Jadi karena sakit Allah hapus dosa-dosanya Pak. Semakin berat sakitnya berarti semakin banyak dosanya, bahkan bisa jadi bersih Pak. Ya, bisa jadi dia bersih dari dosa. Sebagaimana Nabi ngasih tahu, sebagaimana api itu bisa menghilangkan karatnya emas dan perak. Begitu jemaah sekalian. Jadi apa api itu bisa menghilangkan karatnya emas dan perak, itu berarti sama seperti penyakit yang mendera seseorang, apalagi sebelum meninggalnya, itu bisa menghapus dosa-dosa dia. Jadi bisa jadi ini terkhusus kalau dia sakit itu dalam keadaan kondisinya masih sabar, tetap sholat Pak, ya tetap sholat dan ingat kewajiban yang lain. Tapi kalau ada orang jemaah sekalian, dia udah sakit nggak sholat, berarti ketika itu berkumpul pada dirinya musibah dunia dan agama, gitu ya. Musibah dunia ya fisiknya itu, dan musibah agama adalah tidak sholat. Sudah tetap ingatkan sholat semampunya jemaah sekalian. Umar bin Khattab saja jemaah sekalian sudah dalam kondisi kritis, ditusuk ya perut beliau, dan ususnya itu udah lobang Pak,
udah seperti hampir terburai gitu ya. Ketika minum keluar Pak, ketika minum apa saja susu keluar susunya itu, ya karena itu tadi bolong gitu ya, ususnya bolong dan khususnya juga ada yang ini. Jadi minum apa saja nggak masuk jemaah sekalian, keluar selalu gitu ya. Dalam kondisi kritis beliau tetap mengingatkan, apakah orang udah sholat? Ya. Terus Nabi Umar berkata, ya sudah sholat. Ya karena dia lagi pingsan habis ditusuk gitu ya. Terus dia berkata, la dina liman la sholata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat sama sekali. Udah akhirnya dia sholat Pak semampunya. Ya semampunya seperti itu. Ya tetap diingatkan ya mas kalian ya. Tetap diingatkan untuk bisa ibadah terus. Kemudian ketika orang yang sakit berada pada saat kondisi sakratul maut, ini sakratul maut adalah proses dia sedang dicabut ya mas kalian. Sedang proses dicabut, dan itu adalah saat yang sangat sakit dalam hidup seseorang, dan setiap orang jemaah sekalian pasti akan mengalaminya. Dan orang yang sebenarnya pantas tidak mengalami adalah Nabi, namun beliau mengalami Pak. Dan beliau berkata, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu pasti mengalami sekarat ya. Cuma sekaratnya Nabi ya tidak berat Pak. Ya, sekaratnya Nabi itu tidak berat. Tergantung kondisi keimanan seorang. Semakin baik dia, insya Allah sekarat itu akan semakin diringankan. Tapi seandainya ada jemaah sekalian, ya kita tidak tahu diri kita ini siapa di hadapan Allah. Seandainya ada seorang hamba diberikan sekarat dalam kondisi berat, kondisinya mungkin lebih berat dibandingkan seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup, dicacah tulangnya itu. Jadi bisa jadi lebih berat gitu Pak ya. Itu tetap juga menghapus dosa dia sebersih-bersihnya dan juga meninggikan derajat dia setinggi-tingginya. Jadi bagi orang beriman itu kondisi apapun itu semua menghapus dosa. Itu kalau beriman. Tapi kalau bagi orang kafir udah sakit, nggak terhapus dosanya sedikit pun Pak. Ya, nggak terhapus dosanya sedikit pun. Karena Allah tidak pernah mengampuni dalam kondisi dia sedang sakaratul maut. Dalam kondisi sakaratul maut dia masih memungkinkan untuk mengucapkan, ya masih bisa mengucapkan gitu ya. Syukur-syukur bisa dengan lisannya. Kita talqin dia dengan ucapan la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Kalau belum mengucapkan, diucapin terus ditalqin Pak. La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan sekali jamaah sekalian, sekali habis itu dia diam dalam keadaan melotot gini karena dia nahan sakit gitu. Dia diam saja, kita lihatin Pak. Dia ngucapin sekali udah jangan ditalkin lagi karena bisa membuat dia pusing. Di alam sono dia sedang di sini dia dikasih talkin terus padahal dia sudah mengucapkan. Jadi kalau dia sudah mengucapkan sekali cukup diam sambil kita doakan di hadapan dia, ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu dan seterusnya gitu Pak. Ya. Jadi seperti itu. Karena di antara kita ada yang bisa melihat, bukan bisa ya. Terkadang diberi kesempatan menjumpai orang yang terakhir, ya dalam kondisi terakhir dalam hidupnya itu. Kondisi itu jamaah sekalian manfaatkan untuk agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan sekali cukup Pak. Walaupun berjam-jam itu dia diam, habis itu meninggal, berarti sama dia mendapatkan ucapan ya, mendapatkan keutamaan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir dari ucapannya dalam hidup ini adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Karena dia dapat keutamaan besar itu. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi jangan diterus-terusin Pak, ya. Jangan sampai membuat dia benci jemaah sekalian dengan kalimat tersebut. Itu adalah kesalahan kita. Kemudian jemaah sekalian ada berikutnya ketika kita menjenguk orang sakit, jangan kita berkata apapun melainkan hal-hal yang baik. Ya. Jadi jangan meratap gitu ya. Jangan pokoknya berteriak-teriak, jangan mengucapkan kata-kata yang buruk jemaah sekalian. Kita lihat sebabnya kenapa. Nabi ngasih tahu jemaah sekalian dalam hadis riwayat Imam Muslim. Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khaira. Fa innal malaikata tu'minun atau fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Jadi apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang wafat, berarti takziah Pak ya.
maka katakanlah ucapan-ucapan yang baik. Ucapin tuh kata-kata yang baik jemaah sekalian. Apa saja doa baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Allahumma ighfir li Bapak Bambang misalnya. Ini contoh Pak. Allahumma ighfir li Bapak Suparjo misalnya. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita ucapin kata-kata yang baik. Atau kata-kata pujian. Jangan malah gibah di situ Pak. Ya. Wah, dia meninggal belum bayar utang lagi loh. Jangan jemaah sekalian. Ya. Alasannya kenapa kita mengucapkan kata-kata yang baik? Karena para malaikat kata Nabi itu mengamini apa yang kalian ucapin. Loh, hati-hati Pak. Di situ ada malaikat yang selalu ngamini doa kita. Kalau malaikat ngamini sama seperti malaikat mendoakan, dan doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Dan kemudian jemaah sekalian, ada lagi mungkin nih adab yang belum diketahui oleh banyak orang. Ketika orang itu sudah sakratul maut jemaah sekalian, maka disunnahkan, ini anjuran Pak ya, agar dia dihadapkan ke arah kiblat kalau mampu. Jadi dia diarahkan ke arah kiblat, ya seperti itu jemaah sekalian. Nah tentang masalah hal ini, karena kiblat itu adalah hadapan Ka'bah, itu adalah kiblatnya bagi orang yang masih hidup dan sudah wafat. Jadi arahkan dia ke kiblat kalau mampu jemaah sekalian. Ya, gimana arahkan ke kiblat? Ya kayak kita sholat aja. Kalau bisa dimiringkan, kalau enggak ya berarti diberdirikan Pak, misalnya ke arah sono kiblat, ya ininya dinaikin gitu Pak. Jadi kepalanya itu agak dinaikkan sehingga wajahnya itu menghadap ke arah kiblat, kakinya ke kiblat. Itu sunnahnya seperti itu kalau memang bisa gitu ya. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah dalil ini ada ya diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim Al-Baihaqi dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan sesungguhnya Bara' bin Ma'rur pernah berwasiat agar dia dihadapkan ke kiblat saat sakratul maut. Kemudian Rasulullah SAW mendengar ya ucapan dia seperti itu. Kemudian Nabi bersabda mengomentari as-sabal fitrah. Dia cocok dengan fitrah. Ya, maksudnya kiblat itu adalah sebenarnya juga hadapan bagi orang yang sudah meninggal. Jadi demikian. As-sabal fitrah, dia pas dengan fitrah. Ucapan dia itu adalah pas dengan fitrah. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Jadi disunahkan. Dan orang yang pertama kali dihadapkan ke arah kiblat dalam kondisi hidup dan mati adalah itu tadi Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Dan juga ada ucapan dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkata wajihuni ilal qiblah, saat beliau lagi kondisi sakit yang parah, tolong saya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi seperti itu jemaah sekalian, disunahkan demikian. Kalau bisa, kalau memang tidak bisa tidak mengapa, karena kiblat itu menghadap kiblat wajibnya hanya ketika kita melakukan sholat. Adapun ketika tidak sholat maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah sekalian ada yang ingin bertanya berkenaan dengan masalah hal ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang adab-adab yang wajib. Kalau tadi sakit Pak ya, kalau tadi sakit kalau tadi orang yang sakit atau sakratul maut, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan adab-adab yang wajib dan anjurkan bagi orang yang menghadiri ya jenazah. Kalau ini sudah wafat. Nah ternyata ada adab juga saat kita menghadiri takziah jenazah. Nah itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya berkenaan dengan ini atau yang lain silakan. Silakan Ibu. Ibu dulu mohon maaf Pak. Waalaikumsalam. Apa Bu menjenguk? Menjenguk orang sakit tapi muslim. Iya. Jadi bagaimana kita seharusnya lagi? Apa yang harus bisa kita ucapkan? Yang kedua, ini setakat saya sudah 10 tahun sebelum ini setengah sadar. Jadi saya nggak
dia nggak bisa sholat, Ya. tapi dia sadar. Ini nggak sadar, hanya bisa buka mata aja. Hanya buka mata. Iya, makanya udah 10 tahun itu melalui sonde gitu. Kedip-kedip mata bisa nggak? Bisa. Oh gitu, baik. Baik. Makasih. Iya baik. Jadi apa yang harus kita lakukan saat menjenguk teman kita yang non muslim saat dia sakit? Ya datangi saja, tunjukkan akhlak baik kita sebagai orang Islam. Ternyata Islam itu juga tidak kaku. Siapa saja yang sakit ya bisa dijenguk jamaah sekalian, boleh, nggak masalah, nggak dilarang. Apa yang kita lakukan di sana? Ya kita ucapkan kata-kata baik. Sabar ya bro, kalau bahasa kita gitu. Sabar ya mas gitu ya. Sabar ya dek gitu ya. Sabar ya mbak gitu ya. Insya Allah Allah kasih kesembuhan gitu ya. Mudah-mudahan adik dapat hidayah. Oh gitu pak. Mudah-mudahan adik dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomong aja Allah pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan adik dan diberikan hidayah oleh Allah gitu ya. Orang kalau lagi sakit itu selalu lunak, ngucapin apa saja dari kita ya selalu ini pak. Dia nggak nolak, Allah itu bukan Tuhan saya, nggak gitu, nggak gitu insya Allah. Gitu ngomong itu aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah malu. Ketika non muslim ngomong begitu nggak malu, jangan sekalian menyebut Tuhan dia, kita juga jangan malu. Ya seperti itu sudah cukup. Walaupun kita saat itu nggak mengajak, tapi dengan kita mendoakan dia dapat hidayah, insya Allah ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Syukur-syukur kita membawa buah tangan gitu ya, buah tangan yang dia sukai itu termasuk. Jadi datangnya kita itu aja udah senang dia, senang banget. Berarti ya selama sebab orang sakit itu merasa bahwasanya dirinya sedang ditinggalkan, tapi ketika ada yang datang itu senangnya luar biasa. Itu akan selalu diingat-ingat itu apalagi kalau dia habis sakit sembuh Pak, itu akan diingat-ingat ya mas sekalian akhlak mulia dari orang yang pernah menjenguknya. Nah ini apalagi kalau terhadap seorang muslim, ya itu akan diingat-ingat dan akan semakin. Nah inilah yang membuat orang muslim yang satu dengan yang lain saling mencintai, rukun hidupnya gitu ya, damai. Itu satu Bu ya. Terus yang penting doain rahmat boleh ya, semoga Allah bukan doa rahmat, doa hidayah aja. Semoga Allah memberikan hidayah, kesembuhan, ya kesabaran dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau memang masih malu dari Tuhan yang Maha Esa, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya terus yang kedua, seseorang yang masih hidup dan dia masih ada akal, walaupun dia sudah tidak bisa gerak, cuman seperti kata ibu tadi, hanya bergerak saja, matanya, ya tetap kita ingatkan dia untuk sholat semampu dia. Ketika anggota tubuh sudah tidak bisa digerakkan gitu ya, maka saat itu sudah dia masih bisa melakukan sholat dengan isyarat mata. Nah sebagai anak juga harus mengingatkan dia. Terus gimana caranya? Ya diwuduin orang tuanya, diwuduin. Ya nggak usah kumur-kumur, dia kan nggak bisa kumur-kumur. Kan yang kumur-kumur juga tidak wajib, bukan rukun wudu. Tetap dibasahin, ya sholat ya gitu ya. Terus dibasahin kakinya, udah gitu saja Pak. Telapak tangannya langsung ke wajah, nggak usah kumur-kumur. Habis itu tangan gitu ya. Silakan mama sholat. Ya gitu, silakan. Udah habis itu kita tutup aurat dia. Itu sholat semampu dia, gini doang sholat. Kalau dia bisa ngomong nggak Bu? Oh nggak, ya sudah. Bacanya ingetin, bacanya dalam hati ya Ma gitu ya, ya Pak gitu ya. Bacanya dalam hati ya Bu, ya Pak gitu. Gitu. Baca dalam hati, tetap dibaca ya dalam hati ya. Diingatkan Pak, agar kita mati bisa masuk surga gitu. Agar bisa masuk surga. Dikasih kabar gembira tentang hal itu. Jadi justru jangan dibilang kasihan dia kalau kita suruh sholat, salah gitu jangan sekalian. Justru kalau kita biarkan itu justru mencelakakan dia. Toh enak kan cuman gini doang, daripada dia begini-gini doang, bukan mau sholat lebih baik ketap-ketipnya itu, matanya itu, kedap-kedipnya itu ya buat untuk sholat. Itu jauh lebih baik. Udah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa diri seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Batas kemampuannya cuman ketap-ketip aja udah berarti isyarat mata itu juga bisa sah sholat.
zikirnya, bacaannya lewat di hati ya, dibayangkan lagi ngucapin. Insya Allah dia bisa Pak. Kalau dia masih punya akal, dia masih punya akal gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada akal, ya berarti sudah gugur kewajiban sholat bagi dia. Ada orang masih sehat, mohon maaf, masih sehat tapi masih kuat gitu gerak kemana-mana, tapi mohon maaf akalnya nggak ada. Ya mungkin karena ODGJ atau dia pikun ya, mohon maaf itu sudah tidak wajib sholat ya mas sekalian. Sudah. Tapi dia masih sudah nggak bisa gerak apa-apa seperti tadi, tapi dia masih punya akal. Nah itu yang wajib sholat. Karena akal itu yang membuat seseorang, kata ulama, al-aqlu manatut taklif. Jadi akal itu adalah ya sumber seseorang diberikan taklif, pembebanan agama berupa perintah dan larangan agama. Seperti itu pun tetap diingetin, nggak boleh bosan. Ya nggak boleh bosan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak. Apabila kita ingin berpesan, Apa? apabila sebelum meninggal kita ingin berpesan mengenai bagian harta dan tanah kita, apakah itu mengikuti hukum waris atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah termasuk wasiat ketika seseorang sebelum meninggal untuk dimakamkan di tempat tertentu? Baik. Jadi kalau seseorang wafat, dia tidak perlu berwasiat memberikan harta kepada ahli warisnya, karena Allah sendiri sudah wasiat begitu. Iya, kalau dia termasuk orang yang berilmu diwasiati, atau dia berwasiat hal-hal yang memang sesuai syariat, ya nggak apa-apa, berarti menguatkan. Allah menyuruh berwasiat, habis itu orang tua berwasiat ya, untuk mengingatkan anak itu nggak apa-apa. Tapi kalau menentukan sendiri wasiat, berarti wasiatnya maksiat. Gitu. Wasiatnya bermaksiat. Nggak perlu wasiat itu. Nggak perlu berpesan. Allah sudah ngasih sendiri bagiannya. Sudah tetap wajib bagi dia untuk membaginya. Mungkin wasiatnya gini aja pesannya. Jangan lupa nanti harta ayah, kalau ayah sudah nggak ada, dibagi sesuai dengan hukum ahli waris, hukum waris dalam Islam. Kalian nggak boleh saling zalim dan berebutan harta. Jadi jangan bikin jangan bikin perpecahan di dalam keluarga. Udah gitu Pak, itu terbaik. Nanti anak kalau nggak ngerti hukum waris Islam gimana ya, nanti kan datangin ulama, ustadz atau dai atau kiai gitu Pak. Nah, seperti itu. Udah, tugas dia nggak usah bagi-bagi nanti harta ayah buat ini, nggak boleh Pak. Warisan, jadi batal gitu. Jadi karena ahli waris itu rezekinya pada warisan. Orang tua nggak berwasiat bagian tertentu tentang warisan, Allah sudah bagi. Coba buka aja jemaah sekalian surat An-Nisa ayat tentang warisan itu. Jadi ayat 11, 12, 13 itu Allah bilang wasiyatan minallah. Jadi warisan ini, hukum waris adalah wasiat dari Allah. Kalau Allah sudah mewasiatkan, wajib ditetapi. Bahkan Allah mengancam berikutnya Pak, wa may ya'sillaha, ini setelah warisan ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat, dan seterusnya. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Taat tentang hukum waris. Wa may ya'sil, ayat berikutnya ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa saja yang menentang Allah, dia tidak menetapkan hukum waris gitu ya. Kemudian dia melampaui batas-batasnya Allah. Batasan ahli waris itu sudah dikasih Pak. Dia melampaui gitu, menganggap itu lebih baik daripada hukum waris Islam, lebih adil katanya, yaitu dibagi rata semuanya katanya, laki-laki dan perempuan. Maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Yang wasiat dimasukin neraka, yang seperti itu masih hidup juga diancam neraka, maksud saya. Begitu Pak, jadi nggak bisa. Jadi sudah ada bagiannya, dan itu harus berbaik sangka kepada syariat. Inilah keadilan, ya gitu ya. Keadilan menurut syariat Islam itu tidak harus sama, ya, tapi sesuai dengan hikmah yang Allah dan Rasulnya ketahui. Laki-laki dapat lebih ya sudah, karena laki-laki bebannya banyak gitu ya. Bebannya banyak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, gitu Pak. Jadi tidak perlu.
Yang kedua tadi apa Pak? Orang sebelum meninggal berpesan dimakamkan di tempat tertentu apakah termasuk? Seorang meninggal sebelum meninggal untuk dimakamkan di tempat tertentu sebaiknya tidak dilakukan. Kalau dia hendaknya dia ya nggak usah berwasiat seperti itu. Kecuali kalau dia meninggal di tempat yang bukan kampung halamannya itu boleh Pak, agar dekat dengan keluarga itu nggak masalah kata ulama. Tapi kalau dia sudah domisilinya di sini terus meninggal di sini minta di kampung, itu sebaiknya enggak, sebaiknya tidak perlu dilakukan ya. Sebaiknya dia dikubur di tempat dia meninggal, cukup Pak. Kalau alasan dekat, nanti di sana ketemu juga. Arwah itu bisa berkumpul Pak, walaupun meninggal di ujung bumi barat, satunya di ujung bumi timur, nanti bertemu jemaah sekalian di sana. Jadi jangan menganggap bahwasanya dekatnya itu seperti itu ya. Kemudian kalau nggak dekat, kita nggak dekat nanti sana nggak ketemu, nggak juga. Sama aja ketemu di sana. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Walaupun sebenarnya ada ini juga, ada ngaruhnya juga dekatnya seseorang dengan orang lain gitu ya. Saya pengen dekat kuburan saya dengan ulama itu ya, boleh saja. Tapi kalau memang tidak ada hajat, lebih baik dia kuburnya di situ saja, di tempat di mana dia wafat, apalagi itu adalah domisilinya dia. Jadi tidak perlu dilakukan. Sebab gini Pak, dengan kita mindahin jenazah kita ke tempat lain, itu akan menyedikitkan orang yang bertakziah. Betul nggak Pak? Menyedikitkan orang yang nanti akan mengantarkan kita ke jenazah. Padahal keutamaan mengantarkan jenazah itu sangat besar, itu pahalanya 1 qirat. Ya, pokoknya sangat lebih baik di tempat setempat aja, di tempat di mana dia meninggal. Kalau memang tempat meninggal itu adalah memang domisilinya dia di situ ya. Nah, wallahu a'lam. Gitu Bu. Oh silakan Bu. Masya Allah. Bagaimana dengan kalau kita masih hidup, sebagian dari harta kita itu sudah dibagikan kepada anak-anak, sehingga warisan itu ditinggalkan, misalnya warisan nanti rumah ini, terus yang mereka itu sebelum yang meninggal sudah dihibahkan kepada anak-anak, seperti itu. Baik. Itu gimana kalau begitu gitu? Iya. Yang kedua. Iya, kedua lagi. Dari pertanyaan Bapak itu, sekarang ini kan banyak ditawarkan itu makan seperti dari di mana itu di Kerawang itu kan makan. San Diego. Iya. Atau Al-Azhar. Iya. Kita harus bayar sekian dan bayar sekian. Kalau saya berpikir, saya belum tentu saya meninggal di sini. Nah, di mana saya nanti meninggal? Bagaimana ini Pak sebaiknya? Baik, iya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Bu ya, tentang tadi kalau saya lupa pertanyaan. Sebelum meninggal dibagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya. Kalau orang punya rumah banyak, anaknya juga banyak, sebelum meninggal dikasih anaknya. Dan itu hukumnya hibah, nggak apa-apa, kasih satu-satu. Sampai habis nggak harta itu? Hah? Artinya ada lagi warisan sampai habis dibagikan hibah itu. Nggak apa-apa, yang penting hibah itu harus dikasih saat dia masih hidup, saat pemberi hibah masih hidup, orang tuanya masih hidup. Jadi jangan diberkata nanti kalau sudah meninggal aja ya pembagian ini dilakukan. Itu berarti wasiat. Nah kalau wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris. Kalau ingin diberikan kepada ahli waris, yaitu anak-anaknya, diberikan kepada mereka dalam kondisi kita masih hidup. Dikasih udah, dikasih langsung gitu, tunai. Ini kunci mobil, kasih kuncinya aja. Karena ini kunci rumah gitu. Tapi syaratnya jemaah sekalian, kalau orang tua dalam memberi hibah kepada anaknya itu harus adil. Adil itu pengertiannya kalau yang satu dikasih, yang lain juga dikasih. Kalau kita punya satu rumah, ya jangan dikasih ke satu anak, sedangkan kita punya anak 3, 4. Yang seanak 2, 3, 4, mana kok nggak dikasih? Berarti nggak adil. Kalau sudah tidak adil berarti zalim. Itu berarti pemberiannya harus dikembalikan kepada harta waris. Walaupun tapi ayah sudah ngasih buat saya ini, nggak bisa kak gitu ya. Kalau ayah ngasih ke kakak, ayah juga harus ngasih kepada kami karena kami juga anak kandung ayah gitu. Gini. Nah,
Ya biasanya rakus gitu kalau sudah dapat harta itu, Pak. Nah, gitu. Kalau memang begitu, udah keliru begitu, Pak. Nah, itu banyak. Berarti saat itu hartanya nggak sah dikasih ke siapa? Nggak bisa dikasih kepada kakaknya. Ya. Jadi hibah yang zalim itu jangan diteruskan, tapi harus dikembalikan kepada warisan. Berarti nanti ketika ayahnya sudah meninggal, itu diwaris ke 4 anak ini. Sesuai dengan pembagian warisan sudah ditentukan, begitu. Dan itu tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki dikasih, anak perempuan dikasih, seperti itu. Karena Nabi ngomong, Pak, i'dilu baina auladikum. Jadi bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Bersikap adil di dalam memberi, kemudian di dalam mengecup gitu misalnya. Anak laki dikecup, perempuan juga dikecup lah. Jadi jangan cuma satu doang. Seperti itu jamaah sekalian. Dalam memberi dan sebagainya. Di zaman Nabi ada itu seperti itu. Karena sebagaimana kita pengen 4 anak kita, kalau anaknya 4 Pak, itu berbakti semua ke kita juga harus adil ke mereka. 4-4-nya dikasih, loh begitu Pak. Seperti itu perintah dari Nabi, i'dilu baina auladikum kama tuhibbuna an yaburrukum. Atau kama qala Rasul. Jadi bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian sebagaimana kalian suka mereka semua berbakti kepada kalian. Jadi kan kita nggak pengen anak kita yang berbakti itu cuma anak yang pertama saja karena dia habis dikasih, nggak pengen seperti itu Pak. Kita pengen semuanya berbakti sama kita Pak. Ya sudah, kita juga harus adil gitu. Nah demikian. Begitu Bu, silakan nggak apa-apa. Berarti nanti ketika ayahnya sudah meninggal itu sudah tidak diwaris lagi, kecuali mungkin kalau masih ada sisa, berarti dapat lagi. Gitu. Kejadiannya di antara anak ini kan ada yang sudah makan berlebihan, kan? Ada yang masih hanya cukup saja atau kekurangan, sehingga hibah itu tidak sama. Tidak sama. Lebih banyak kepada yang kurang mampu itu. Mereka seperti itu. Nggak apa-apa kalau hibah itu agak longgar, jadi nggak strict gitu Pak. Karena tapi kalau warisan harus sama. Kecuali kalau yang merasa mampu, saya kasih sedikit aja lah, saya udah mampu nggak? Saya kasih ini aja buat adik. Jadi itu nggak apa-apa kalau warisan seperti itu. Tapi kalau hibah nggak masalah seperti itu, boleh-boleh saja. Yang kedua tadi apa Bu? Mengenai kuburan makam kita kan. Oh, kuburannya baik. Kesamakan bayang seperti apa ya? Sekarang. Kalau memang iya baik, karena melihat fenomena jemaah sekalian, sekarang kuburan udah sempit di mana-mana gitu. Ya boleh seseorang seperti itu, yang penting jangan sampai jauh-jauh banget. Ya itu kan masih sekitar wilayah Jabodetabek, insya Allah tidak mengapa. Seperti kita domisili di sini minta dikubur di Pondok Ranggon ya juga tidak mengapa, kan masih kawasan kita nggak begitu terlalu jauh. Yang penting nggak boleh itu kalau keluar negeri gitu ya, kalau ke kampung gitu ya, itu mungkin terlalu jauh. Tapi jamaah sekalian, menurut saya kalau dikatakan boleh, insya Allah tidak mengapa. Yang penting jangan ada ya niat untuk berbangga, membanggakan diri agar dipuji, disanjung. Punya tanah di San Diego ya mah, benar-benar. Akhirnya dimuliakan, ini tidak boleh. Karena sikap ingin disanjung, dipuji begitu itu adalah celaan tercela dalam Islam. Kalau memang ingin hajat, saya ingin karena itu kan intinya pemakaman di mana aja boleh jemaah sekalian. Ya kita beli itu untuk keluarga kita juga nggak masalah. Tapi intinya kalau memang ada hajat seperti itu silahkan. Tapi jangan ada niat untuk disanjung, dipuji oleh orang lain karena kita beli tanah mahal di sana. Namun sebaiknya jemaah sekalian, bagi kita nggak perlu memikirkan itu. Jadi dana begitu banyak, lebih baik kita buat sedekah saja. Persiapan untuk mati, karena mau kuburan mahal mau murah itu ternyata insya Allah nggak ada bedanya. Jadi jemaah sekalian, penampakan yang begitu indah itu bisa jadi berbeda di alam barzakh itu jemaah sekalian. Jadi jangan tertipu dengan penampakan luar, penampakan di dunianya gitu ya, nggak perlu. Iya. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang penting kita persiapan untuk kita wafat saja. Kita perbanyak sedekah. Ya, kita niatkan untuk mendekatkan diri terus selalu pada Allah, udah selesai. Dan yang nggak perlu kita pikirin saat kita meninggal itu sempit, nanti saya kuburan di mana, itu nggak penting jemaah sekalian. Itu hal-hal yang tidak penting bagi kita. Yang jelas pasti kita dikubur, selesai Pak.
Dan orang-orang solih masih banyak yang mau melaksanakan pemakaman kita nanti, nggak usah dipikirin itu. Ini adalah memikirkan sesuatu yang memang sangat tidak penting dan nggak ada urgentnya bagi kita. Sedangkan yang urgent bagi kita adalah kita harus ngebut beramal, Pak, karena kita nggak tahu ajal kita menjemput kita dalam kondisi apa gitu. Ya seperti itu jemaah sekalian. Begitu Pak. Monggo. Ya, mengenai pembagian waris tadi. Iya Pak. Sesuai dengan hukum Islam, kalau memang tidak dijalankan dengan syariat dari Allah, pembagiannya itu kan akan berdosa ya. Iya Pak. Bagaimana jika dalam satu keluarga itu tidak semuanya Muslim, Ustaz? Nah. Pembagiannya bagaimana? Jadi kalau memang sebagian dari anggota keluarga tidak Muslim, maka harta itu menurut hukum Islam, pembagian Islamnya hanya dibagi sesama umat Islam saja, sesama yang Muslim saja. Adapun yang tidak Muslim gimana? Kalau walaupun dia anak kandung, maka menurut syariat Islam dia tidak dapat. Aliasnya Muslim, anaknya nggak bisa dapat. Tapi ada tapinya Pak. Jadi intinya pertama, harta itu dibagi sesuai warisan Islam saja, dia tidak dihitung. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang Muslim ini juga hendaknya memberikanlah. Walaupun itu bukan warisan tapi bagian dari silaturahim. Karena bersilaturahim kepada kerabatnya yang kafir itu juga baik, nggak masalah gitu. Jadi sehingga dia merasa itu adalah sebagai warisan untuk dia dari ayahnya, ya ayahnya walaupun beda agama, ya sudah nggak masalah, terserah. Yang penting kita semua memberi dia dalam rangka itu bukan warisan Islam, tapi itu adalah hibah mereka yang masih Muslim kepada yang non Muslim. Itu nggak apa-apa gitu. Bisa dipahami Pak? Ya bisa, cuma kan bisa. Prakteknya Kan misalnya kan bapaknya udah meninggal, iya. Sisa anak-anaknya aja 4 orang misalnya. Ada satu non Muslim, apa yang non Muslim itu kesepakatan anak-anak atau gimana? Ya berarti yang Muslim ini juga harus dikasih tahu bahwasannya dia tidak dapat. Dan ya non Muslim makanya harus sepakat dulu. Ini harta harus dibagi sama kita saja, adapun dia tidak dapat. Nah setelah dapat, ini kan kita tahu bagian masing-masing nih, tanpa tanpa yang satu. Nah setelah dapat begini, nah maka saat itu kita bisa relakan sebagian harta kita, sebagian bagian anak yang Muslim ini untuk yang non Muslim. Gitu saja teknisnya Pak. Sehingga kita gini Pak, dengan begitu kita tetap menghidupkan Islam, menghidupkan syariat Islam tentang warisan, dihidupkan Pak. Sehingga kita tahu bagian saya kalau menurut Islam itu begini. Terus kita yang kedua adalah kita bersilaturahim dengan cara kita memberikan hibah atau katakanlah sedekah gitu kepada yang non Muslim. Jadi kesepakatan 3 orang ini jangan diketahui yang satu gitu. Jadi begitu saja, teknisnya seperti itu. Iya, sama-sama Pak. Silakan Pak Doni. Tadi disampaikan pada kajian pada saat sakratul maut tadi, seseorang yang mengharapkan rahmat dan takut azab dari Allah itu kan akan mendapatkan rahmat Allah saja. Iya Pak. Nah itu pada saat sakratul maut itu porsi yang mana yang paling besar? Apakah dia mengharapkan rahmat atau dia takut? Karena prakteknya itu kalau bisa saya perhatikan orang lebih lebih takutnya. Baik, iya. Ini pertanyaan bagus. Porsinya lebih diperbesar mana saat seorang sakratul maut? Apakah porsi rasa takut atau rasa berharap? Sebagian ulama mengatakan rasa berharap yang dia dominankan dalam hatinya itu. Ya, apalagi kondisinya banyak orang yang merasa takut gitu ya. Ya sudah, dominannya dia harus lebih diperbesar rasa berharap pada rahmat Allah. Nah, kalau kita berharap dan juga ada berbaik sangka, Allah insya Allah akan mengampuni dosa saya, insya Allah benar akan diampuni dan dirahmati. Itu diperbesar. Sedangkan seperti kita yang masih sehat, maka sebagian ulama ya menasehati kita atau memberi ucapan bahwasannya lebih mendominankan sisi rasa takutnya agar kita tidak banyak maksiat. Seperti itu Pak. Walaupun kita juga harus punya rasa berharap juga, karena orang masih sehat itu kebanyakan banyak tingkah gitu ya. Kebanyakan banyak tingkah. Supaya tidak banyak tingkah ya harus
mendominankan dalam hatinya perasaan khauf, takut pada siksa Allah gitu ya, takut pada dosa-dosanya, akibat dosa-dosanya dan sebagainya. Demikian. Terus yang kedua Iya. masalah hibah dan wasiat. Hibah itu tadi contohnya seorang ayah punya 4 katanya, seorang 2 laki sama 2 perempuan. Kebetulan orang tuanya punya 4 rumah. Untuk 4 rumah ini juga katakanlah tipenya beda-beda, ada tipe yang mewah sama yang biasa aja. Untuk porsi itu apakah bisa disesuaikan dengan ini yang besar buat laki-laki, yang kecil buat perempuan? Jadi sesuai dengan warisan gitu kan? Apa wasiat? Warisan yang setengah laki-laki, setengah perempuan. Ya kalau hibah itu bebas jemaah sekalian. Sebagian mayoritas ulama yang saya tahu hibah itu berbeda dengan warisan. Kalau hibah itu boleh bagi rata bisa. Boleh juga sebagian ulama mengatakan hibah itu kayak warisan, yang laki-laki dikasih 2 kali lipat besarnya dibandingkan perempuan. Ala kulli hal intinya saat hibah itu dikasih semua. Ya, dikasih semua, dikasih pemberian semua. Ya nggak harus sama sebenarnya insya Allah ya. Insya Allah tidak mengapa tidak harus sama, yang penting sama-sama dikasih. Orang kalau udah punya rumah tuh anak tenang gitu ya. Ya nggak masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur-syukur lebih baik sama, itu lebih baik karena masalah hibah ini kan tidak seperti warisan yang dituntut harus sama. Demikian. Cukup Pak ya, insya Allah kita lanjutkan dengan fikih jenazah yang lain. Yang ini hendaknya jamaah sekalian kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk bisa beradab saat kita mendatangi orang yang sakit insya Allah. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hal-hal yang harus kita lakukan, adab-adab yang harus kita lakukan dan dianjurkan dilakukan saat kita menghadiri jenazah. Ya udah meninggal, ada lagi adab-adabnya Pak ya. Jadi fikih jenazah itu panjang jemaah sekalian. Enggak apa-apa kita cicil. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk berbanyak mengingat kematian dan bersiap-siap menuju kematian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.